mungkin sedikit kita coba bedah ya. Kalau kita lihat bagaimana peluang investasi terutama perumahan di Sulawesi Utara, menurut hemat kami sih masih banyak peluang itu ya. Karena kalau kita lihat secara indikator, terutama ada salah satu indikator yang juga menjadi poin penting kalau kita ingin melihat investasi perumahan. Kalau kita lihat bahwa ada indikator backlog perumahan ya di Sulawesi Utara yang boleh dikatakan cukup tinggi. Jadi indikator backlog perumahan ini intinya adalah bagaimana selisih ketersediaan unit rumah dengan permintaan. Ketika semakin besar angkanya, berarti backlog untuk perumahan itu cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat backlog di Provinsi Sulawesi Utara itu dari tahun ke tahun juga ada tren kenaikan. Pada tahun 2020 itu mencapai 95.000 unit ya, sekitar 95.000 unit, dan pada tahun 2021 itu juga meningkat menjadi 106.000 unit ya. Nah, ini berarti ada peluang bagaimana pemenuhan ke depan, pemenuhan untuk perumahan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara ini perlu kita dorong bersama ya. Jadi menurut hemat kami sih peluang untuk investasi perumahan masih cukup banyak karena permintaan terkait perumahan ini dari tahun ke tahun akan semakin naik. Sedikit menyambung tadi terkait potensi perumahan ya. Iya. Nah, kalau kita lihat memang ini melanjutkan dari yang tadi bahwa secara struktur atau secara profil bahwa di Sulawesi Utara itu memang tingginya kebutuhan terhadap perumahan itu pertama dibutuhkan oleh para generasi milenial ya. Kemudian kalau dari sisi pekerjaan kalau kita lihat yang membutuhkan untuk perumahan itu adalah para pekerja industri dan juga para ASN seperti mana yang disebutkan oleh Bu Emelda tadi. Nah, ini juga menjadi semacam tantangan ya, karena kalau kita lihat bahwa ASN maupun pekerja industri yang memang membutuhkan perumahan adalah ASN dan pekerja industri yang memang secara pendapatan itu masih berada di bawah pendapatan untuk bisa mendapatkan tadi seperti KPR bersubsidi. Ini juga merupakan suatu tantangan ke depan. Dan juga kalau kita lihat secara regulasi, nanti Pak Steven juga bisa menambahkan bahwa secara regulasi itu dari tahun 2021 itu sudah diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja ya Pak Steven, yang juga mengharapkan bahwa terkait persetujuan bangunan gedung itu juga harus disiapkan oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga proses pengembangan untuk perumahan itu akan juga semakin lancar ya dengan adanya berbagai peraturan-peraturan yang sudah ada. Nah, kemudian kalau kita lihat juga tadi yang sempat disampaikan oleh Ibu Imelda, memang kalau dilihat di Sulawesi Utara pembangunan perumahan masih terkonsentrasi di kawasan Bimindo kita ya Pak Steven ya. Jadi ada kawasan Bitung, Minahasa, Manado yang memang kita persiapkan menjadi kawasan strategis nasional, sehingga memang banyak sekali konsentrasi perumahan pemukiman berada di sekitar situ. Nah, ke depan kita juga mengharapkan perumahan-perumahan di Kepulauan Talaut itu juga akan semakin meningkat ya jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian kami Bank Indonesia juga mulai tahun 2021 itu juga mendorong perbankan untuk bisa semakin menyalurkan kredit kepada perumahan. Jadi semenjak tahun 2021 kita tahu kan di tahun 2019-2020 itu COVID semakin membuat perekonomian di Indonesia itu semakin turun. Nah, di tahun 2021 untuk kembali menggairahkan perekonomian, Bank Indonesia menerbitkan aturan loan to value LTV yang dimana secara simpelnya adalah peraturan itu diminta untuk perbankan dapat lebih melonggarkan kebijakan ya. Bank Indonesia melonggarkan kebijakan terhadap kredit loan to value, di mana perbankan dapat menyalurkan kreditnya bisa lebih longgar dengan rasio loan dengan value-nya yang lebih kecil. Nah, ini kita harapkan tadi yang disampaikan oleh Bu Imelda, perbankan juga akan semakin mau untuk menyalurkan kredit kepada perumahan. Tadi sudah disebutkan ada Bank Sulut dan BRI. Nah, hal-hal ini kemudian kita harapkan juga dapat membantu mendorong pembiayaan kredit perumahan terutama di wilayah kepulauan. Baik.